pembelajaran dasar boga dengan materi pengolahan rempah-rempah dasar dalam masakan untuk peserta didik kelas 2 fase F di SMK. Modul ajar praktik ini disusun untuk membantu peserta didik memahami dan mempraktikkan cara mengolah rempah menjadi bumbu dasar dengan teknik yang tepat, aman, dan higienis. Bagian 1. Informasi umum modul. Modul ajar ini disusun oleh saya sendiri, Sofiatul Rahmat, untuk mata pelajaran dasar boga di SMK Negeri 3 Banda Aceh tahun 2026. Materi yang dipelajari yaitu pengolahan rempah-rempah dasar dalam masakan dengan alokasi waktu 1 jam pelajaran atau 45 menit. Pada kompetensi awal, peserta didik diharapkan telah mengenal beberapa jenis rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lengkuas. Peserta didik juga sudah mengetahui fungsi sederhana rempah dalam masakan serta penggunaan alat dapur dasar secara aman. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan dalam pembelajaran ini meliputi beriman dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan kontrol. Model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran praktik atau learning by doing, sehingga peserta didik belajar langsung melalui kegiatan praktik pengolahan rempah. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi observasi, demonstrasi, praktik langsung, diskusi, dan penugasan. Alat dan bahan yang digunakan antara lain pisau, talenan, ulekan atau blender, kompor, wajan, spatula, serta berbagai rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lengkuas. Bagian 2. Kompetensi inti. Capaian pembelajaran dalam modul ini yaitu peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan teknik pengolahan rempah menjadi bumbu dasar melalui proses mencuci, mengupas, mengiris, menghaluskan, dan menumis secara tepat dan aman. Tujuan pembelajaran yang ini dicapai yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi rempah dalam masakan. 2. Menyiapkan bahan rempah dengan benar. 3. Menghaluskan rempah sesuai teknik yang tepat. 4. Mempraktikkan teknik menumis bumbu dasar dengan benar dan aman. 5. Serta menghasilkan bumbu dengan aroma yang harum dan sesuai. Pemahaman bermakna yang ingin ditanamkan kepada peserta didik adalah bahwa pengolahan rempah merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam menghasilkan masakan yang lezat dan berkualitas. Adapun pertanyaan pemantik yang digunakan antara lain, mengapa rempah perlu diolah sebelum digunakan dalam masakan? Mengapa bumbu harus dihaluskan dan ditumis? Apa yang terjadi jika rempah tidak diolah dengan benar? Dan mengapa aroma penting dalam masakan? Bagian 3. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa, mengecek kehadiran peserta didik, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru juga memberikan persepsi tentang penggunaan rempah dalam kehidupan sehari-hari, serta menjelaskan kegiatan praktikum yang akan dilakukan. Selain itu, guru menjelaskan aturan keselamatan kerja sebelum praktik dimulai. Peserta didik menjawab salam, menyimak penjelasan guru, dan memperhatikan arahan yang diberikan. Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru menjelaskan fungsi rempah dalam masakan dan menunjukkan bahan-bahan yang akan digunakan. Guru juga memperagakan cara mencuci, mengupas, mengiris, menghaluskan, dan menumis bumbu dasar. Peserta didik mengamati langkah-langkah yang diperagakan guru dengan seksama. Setelah itu, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk melakukan praktikum secara langsung. Setiap kelompok menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan praktik mulai dari mencuci rempah, mengupas, mengiris, menghaluskan, hingga menumis bumbu. Peserta didik juga mengamati perubahan aroma dan hasil bumbu yang telah dibuat. Selama kegiatan berlangsung, guru berkeliling mengamati jalannya praktik, memberikan bimbingan, koreksi, serta membantu peserta didik memperbaiki kesalahan dalam praktik pengolahan rempah. Pada kegiatan penutup, guru
didik membersihkan alat dan area kerja, melakukan refleksi bersama, menyimpulkan pembelajaran, dan memberikan umpan balik terhadap hasil praktik peserta didik. Bagian 4. Asesmen dan penilaian. Dalam modul ini, terdapat 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik dilakukan melalui pertanyaan lisan untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik tentang rempah-rempah. Misalnya, peserta didik diminta menyebutkan contoh rempah yang pernah dilihat di rumah atau menjelaskan fungsi rempah dalam masakan. 2. Asesmen formatif dilakukan melalui LKPD dan diskusi kelompok selama kegiatan praktik berlangsung. Peserta didik diminta menjelaskan langkah-langkah pengolahan rempah dan fungsi menumis bumbu. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan menggunakan soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman akhir peserta didik mengenai fungsi dan teknik pengolahan rempah. Selain itu, terdapat kegiatan remedial dan pengayaan. Remedial diberikan kepada peserta didik yang belum memahami materi melalui penjelasan ulang dan praktik terbimbing. Sedangkan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan mencoba membuat variasi bumbu dasar sederhana secara mandiri. Bagian 5. Materi pengolahan rempah. Materi utama dalam modul ini membahas pengolahan rempah dasar dalam masakan seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan lengkuas. Peserta didik mempelajari tahapan pengolahan rempah mulai dari mencuci, mengupas, mengiris, menghaluskan hingga menumis bumbu sampai harum. Melalui kegiatan praktik langsung, peserta didik dapat memahami bahwa pengolahan rempah yang tepat akan menghasilkan aroma yang lebih harum dan rasa yang lebih lezat. Selain itu, rempah juga dapat membantu menghilangkan bau amis dan memberikan warna alami pada makanan. Demikian presentasi modul ajar praktik tentang pengolahan rempah-rempah dalam masakan. Melalui modul ajar ini diharapkan kepada peserta didik mampu memahami teknik dasar pengolahan rempah serta mampu mempraktikkannya dengan benar, aman, dan higienis dalam kegiatan memasak sehari-hari. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.